Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana bebas dari segala masalah dan kesukaran hidup. Bagaimana kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini? Apakah saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidup saudara? Apakah sedang ada persoalan, sedang ada beban berat dalam kehidupan saudara? Berbicara tentang masalah hidup saudara akan selalu ada. Berbicara tentang persoalan, kesulitan, dan sebagainya akan selalu ada dan akan selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau hidup kita yang singkat dan sebentar ini dipenuhi oleh masalah, dikuasai oleh masalah yang berkepanjangan, dikuasai oleh masalah yang tidak pernah terselesaikan, alangkah menyedihkannya saudara. Karena hidup kita singkat, hidup kita sebentar, dan kemudian hidup kita dikuasai oleh masalah yang tidak pernah terselesaikan, maka hidup kita akan begitu rumit, hidup kita akan begitu susah, hidup kita akan begitu menyedihkan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya tidak tahu apa dan bagaimana kisah hidup yang sedang saudara jalani. Tetapi bagaimanapun itu, mungkin saat ini ada beban berat yang sedang saudara pikul. Ada persoalan yang berkepanjangan, berlarut-larut, tidak selesai-selesai dalam kehidupan saudara. Saat ini saya rindu kita belajar bagaimana kita membuat terobosan sehingga saudara akan bebas dari masalah kehidupan saudara. Dan ketika ada datang masalah yang baru, saudara bisa menyelesaikan. Ada masalah yang baru lagi, saudara bisa menyelesaikan. Artinya, dalam hidup ini memang kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah dan persoalan. Tetapi kita akan hadapi dan kita akan selesaikan semuanya dengan cara yang benar. Maka dengan demikian kita semakin meningkat dan semakin meningkat. Kedewasaan kita, kerohanian kita semakin meningkat. Iman kita semakin meningkat. Kematangan kita semakin meningkat. Ketika kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Saya percaya saat ini saudara rindu bebas dari segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari 1 Samuel pasal yang ke-7 mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara, supaya saudara dapat memahami dengan jelas kebenaran firman Tuhan.
Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di malam hari ini, sehingga saudara akan bisa beristirahat dengan damai dan tentram ketika firman Allah memenuhi hati dan pikiran saudara. 1 Samuel pasal yang ke-7 mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu ketika orang Israel mengalami penjajahan dari bangsa Filistin. Dan berbicara tentang penjajahan, saudara, kalau satu bangsa menjajah bangsa yang lain, maka bangsa yang terjajah itu kita bisa bayangkan bagaimana kondisinya. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan mereka. Mereka tentu saja pasti mengalami penderitaan yang sangat berat, mengalami situasi sulit yang sangat berat. Mereka sulit untuk berbuat banyak, bahkan mungkin mereka dipenuhi oleh ketakutan. Mungkin mereka ditindas juga, ada kerja paksa, ada kerja berat, ada kekurangan, ada kesulitan hidup. Mereka tidak bisa berkembang karena sedikit berkembang pasti akan ditindas, dan sebagainya dan sebagainya. Kita bisa membayangkan satu bangsa ada dalam penjajahan, dan itulah yang dialami oleh orang Israel
pada waktu itu. Dan dikatakan di ayat 2 tadi, saudara, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Dan saudara, waktu mereka dijajah itu bukan hanya sebentar, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan juga 1 tahun 2 tahun. Tetapi waktu penderitaan yang mereka alami oleh karena penjajahan orang Filistin itu ada selama 20 tahun. Dan dikatakan di sini mereka mengeluh kepada Tuhan. Ada waktu yang cukup lama, 20 tahun mereka menderita. Saudara bayangkan kalau ada orang yang baru lahir sampai 20 tahun, sampai begitu dewasa, mereka menderita. Kalau ada orang yang sudah remaja, sampai akhirnya mereka berumur dari 20 tahun mungkin umurnya sampai 40 tahun terus menderita. Kalau ada umur 40 tahun sampai 60 tahun mereka terus menderita. Artinya itu waktu yang cukup panjang, saudara. Dan penderitaan itu begitu beratnya sampai mereka mengeluh di hadapan Tuhan. Begitu menderitanya mereka, begitu tersiksanya mereka. Dan kemudian, saudara, di ayat 3, di sana Samuel berkata kepada orang-orang Israel. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan Asitoret dari tengah-tengahmu. Saudara, kenapa mereka menderita? Karena mereka menjadi penyembah berhala. Kenapa mereka menderita? Karena mereka menduakan Tuhan. Kenapa mereka menderita? Karena mereka tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka tidak dengan segenap hati ikut Tuhan. Mereka disebut sebagai umat Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala juga. Mereka disebut sebagai umat Tuhan, tetapi mereka menduakan Tuhan. Samuel berkata, jika engkau sungguh-sungguh mau bebas, jika engkau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, tujukan hatimu kepada Tuhan. Jadi selama ini sekalipun mereka umat Tuhan, hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Mereka jadi penyembah berhala. Bayangkan, saudara, bangsa yang dipanggil keluar dari tanah Mesir, yang dibebaskan dari perbudakan, pernah mengalami kebebasan yang luar biasa. Tetapi mereka masih menjadi penyembah berhala. Mereka tidak belajar dari sejarah. Dulu pun nenek moyang mereka sudah pernah menderita di tanah Mesir. Begitu lamanya, saudara. Tapi mereka tidak belajar dari sejarah itu. Dan kemudian mereka menjadi penyembah berhala, padahal Tuhanlah yang sanggup membebaskan mereka. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan mereka. Itu sebabnya mereka dibiarkan oleh Tuhan mengalami penderitaan. Saudara, seringkali kenapa hidup anak Tuhan, seorang anak Tuhan menderita, saudara? Karena dia jauh dari Tuhan. Dengan hidup jauh dari Tuhan, maka penderitaan, maka iblis akan langsung mengincar dan membuat orang itu menderita. Saudara ingat kisah anak bungsu itu, saudara. Dia begitu tenang, begitu damai bersama dengan bapaknya di rumah. Segala sesuatu ada berkelimpahan, dia punya begitu banyak pembantu, dia bisa suruh ini dan suruh itu, dan bapaknya orang kaya, segala sesuatu ada, saudara. Dia begitu tenangnya dekat dengan bapaknya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia mau cari kesenangan yang lain. Sekali lagi, mau mencari kesenangan yang lain. Dia lihat keluar sana, dia berpikir, kalau harta bapakku ini yang jadi bagianku dijual, lalu kemudian dengan harta itu aku pergi keluar sana berpoya-poya, pergi keluar sana mencari pelacur-pelacur, pergi keluar sana mencari kesenangan, maka hidupku akan senang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia minta harta yang menjadi bagiannya, lalu dia jual, lalu kemudian dia pergi mencari kesenangan di luar sana, yang dia dapatkan apa? Penderitaan, kemelaratan, sampai dia harus makan dari makanan babi. Itu pun gak diizinkan, saudara. Saudara bisa bayangkan, karena laparnya ada makanan babi yang kotor, jorok, busuk. Itu dimakan, tetapi ketika mau dimakan itu pun tidak diizinkan oleh yang punya, padahal dia kerja di situ. Bayangkan, saudara, semenderita apa dia. Begitu menderitanya, dikatakan oleh firman Tuhan, dia sangat melarat. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara,
Jauh dari Tuhan hanya akan menimbulkan kemelaratan. Kalau hari ini mungkin saudara sedang ada dalam penderitaan, saudara sedang melarat dalam kehidupan saudara oleh karena berbagai alasan, saya ingin mengajak saudara untuk merenung. Apakah itu karena satu proses? Karena bisa saja kita diizinkan Tuhan mengalami satu masalah karena Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan ingin memproses kita menjadi lebih baik. Atau Tuhan ingin melakukan mujizat, tetapi mujizat itu harus melalui proses, satu tantangan, satu masalah, satu kesulitan dan sebagainya. Kalau masalah yang kita hadapi dalam hidup kita itu satu proses untuk menuju satu tingkat yang lebih saudara, supaya Tuhan melakukan mujizat yang lebih karena Tuhan menghendaki melakukan perkara besar dalam hidup kita, saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan-jangan hari ini kemelaratan, penderitaan, masalah yang kita hadapi itu karena kita jauh dari Tuhan. Hanya saudara yang tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi, dan apakah masalah itu terjadi karena saudara jauh dari Tuhan. Kalau saudara menghadapi masalah itu, atau masalah itu menimpa kehidupan saudara karena saudara jauh dari Tuhan, ini waktunya saudara, jangan berlarut-larut di sana. Ini waktunya lari kepada Tuhan. Ini waktunya lari kepada Bapa. Sama seperti anak bungsu itu, ketika dia sadar dia begitu menderita, padahal di rumah bapaknya begitu banyak pembantu-pembantu yang hidup mereka berkelimpahan, berkecukupan. Akhirnya dia sadar dan dia berkata, aku akan kembali ke rumah Bapa, dan aku akan minta kepada Bapa supaya aku dijadikan salah satu pembantu di sana. Dia sadar dan kemudian dia langsung berbalik dan dia bertobat dan dia pergi kepada Bapa. Dan akhirnya hidupnya dipulihkan. Hari ini kalau saudara sedang melarat, saudara sedang menderita, masalah berat menimpa hidupmu, dan kemudian saudara tahu itu karena saudara jauh dari Tuhan, segera sadar dan segera berbalik saat ini juga. Gunakan waktu ini selagi masih ada kesempatan. Berbalik dan datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Bapa. Dekat dengan Bapa ada keindahan, saudara. Orang Israel menderita dan begitu sangat menderita selama 20 tahun sampai mereka mengeluh kepada Tuhan karena mereka menjadi penyembah berhala, karena hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Mereka umat Tuhan tapi beribadah bukan hanya kepada Tuhan tapi juga kepada berhala-berhala. Bayangkan saudara, begitu sakit hatinya Tuhan mereka buat. Padahal begitu banyak mujizat mereka sudah alami. Kenapa mereka ada di tanah Kanaan? Karena mereka dipanggil dari Mesir, dibebaskan dari Mesir. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Ada tiang awan, ada tiang api, tiang awan untuk melindungi mereka waktu mereka kepanasan, tiang api melindungi mereka waktu mereka kedinginan. Tuhan turunkan manna, Tuhan turunkan burung puyuh, Tuhan lakukan mujizat dan sebagainya. Laut Merah pun dibelah oleh Tuhan supaya mereka bisa berjalan di tanah kering melalui laut. Bayangkan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, dalam kehidupan nenek moyang mereka, dan akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan di generasi kedua itu, saudara. Tetapi itu pun mereka tidak belajar. Akhirnya ketika mereka ada di tanah Kanaan, mereka jadi penyembah berhala juga di sana, dan akhirnya mereka balik lagi menderita. Dan akhirnya mereka ditegur oleh Samuel, kalau engkau mau berbalik kepada Tuhan sehingga semua penderitaan ini berlalu, singkirkan berhala, dan biarlah hatimu hanya tertuju kepada Tuhan, dan biarlah ibadahmu hanya kepada Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara sedang menghadapi penderitaan, mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Atau mungkin saat ini ada berhala seperti orang Israel pada waktu itu, mereka menyembah berhala. Masihkah saudara terlibat dengan berhala-berhala, dengan jimat-jimat, dengan perdukunan-perdukunan? Kalau saudara masih ada masalah dengan jimat, berhala, perdukunan, saat ini juga jauhkan semua itu saudara. Ambil, kumpulkan, bakar, dan kemudian beribadah hanyalah kepada Tuhan. Jauhkan semuanya itu, karena itu semua menjadi alat iblis untuk mengikat saudara, mengikat pikiran saudara, dan akhirnya saudara akan terus berputar-putar di situ, berjalan dalam lingkaran setan, mutar-mutar di situ, dan akhirnya saudara akan hancur dalam penderitaan. Nah saudara, ketika ditegur oleh
Samuel, saudara, orang Israel ini, akhirnya mereka mengalami perubahan. Itu yang saya rindu kita belajar, perubahan apa yang mereka alami. Dan ketika mereka mengalami perubahan, mulai ayat 11, di sana dikatakan keluarlah orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai di hilir Betkar. Akhirnya orang Israel bisa memukul kalah orang Filistin. Mereka bisa mengalahkan orang Filistin, saudara. Dan kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan melakukan mujizat. Tuhan menolong mereka. Mereka mengalami Ebenezer, di mana Tuhan menolong mereka di sana. Dan kemudian ayat 13, saudara, kemudian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan orang-orang yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara, mereka mengalami mujizat di mana orang Filistin dikalahkan, dan kemudian akhirnya mereka merebut semua daerah mereka yang sudah direbut orang Filistin selama ini. Dan bukan hanya daerah mereka yang direbut, daerah di sekitar mereka pun semuanya bisa direbut. Daerah-daerah yang menjadi jajahan orang Filistin juga bisa direbut oleh orang Israel. Betapa dahsyat Tuhan bekerja di tengah-tengah orang Israel pada waktu itu, saudara. Sehingga mereka berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Padahal tadinya selama 20 tahun begitu menderitanya, begitu tersiksanya, sampai mereka mengeluh, mengerang, menangis di kaki Tuhan. Mereka begitu menderita. Tapi dengan sekejap, akhirnya Tuhan mengubah semuanya itu. Kenapa, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang dilakukan oleh Israel? Apa respon orang Israel terhadap teguran Samuel? Ketika Samuel menegur mereka tentang penyembahan berhala mereka, tentang hati mereka yang tidak tertuju kepada Tuhan, tentang ibadah mereka yang tidak benar. Akhirnya Samuel menegur mereka, kalau mereka mau mengalami kebebasan, mereka harus mengalami perubahan. Mereka ditegur. Dan kemudian, saudara, apa yang mereka lakukan? Mulai ayat 5 di sana dikatakan, lalu berkatalah Samuel, berkumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Lalu ayat 6, saudara, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Saudara, yang pertama yang mereka lakukan, mereka waktu itu mulai berkumpul dan mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan dan mereka mulai menyesal atas dosa mereka, dan mereka mengakui dosa mereka. Kami telah berdosa kepada Tuhan, sambil berpuasa di sana. Jadi ada banyak hal yang mereka lakukan, saudara. Mereka kemudian berkumpul dan mereka menyadari dosa mereka, itu yang pertama, dan mereka menyesal. Ada pertobatan, ada pengakuan bahwa mereka berdosa di hadapan Tuhan, dan ada pertobatan di sana. Mereka ubah ibadah mereka di sana. Yang selama ini mereka campurkan ibadah mereka kepada Tuhan dengan penyembahan kepada berhala. Tapi kali ini mereka berkumpul, mereka beribadah hanya kepada Tuhan, dan mereka mulai mengakui dosa dan mulai bertobat. Saudara, kenapa mujizat dahsyat terjadi? Situasi berubah total, sehingga muncullah Ebenezer. Dan sampai di sini Tuhan menolong kita. Daerah mereka semua kembali direbut. Bahkan ada bonus, daerah-daerah yang lain pun bisa mereka rebut. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena mereka bertobat. Mereka mulai sadar. Ketika mereka ditegur, mereka mulai sadar. Dan kemudian akhirnya mereka ubah ibadah mereka, dan kemudian mereka mengakui dosa dan bertobat. Saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan,
Tuhan mengubahkan, Tuhan mengangkat beban persoalanmu, Tuhan mengangkat kesulitanmu, menyelesaikan persoalan saudara, mengangkat bebanmu, mengangkat penyakitmu. Kalau engkau mau mengalami mujizat Tuhan saat ini, maka sadarilah dosamu dan kemudian bertobatlah. Adakah saat ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan dosa-dosa saudara? Tuhan mengingatkan kelakuan buruk saudara selama ini? Tuhan mengingatkan kebiasaan saudara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kalau ada yang diingatkan oleh Tuhan saat ini saudara, segera akui di hadapan Tuhan. Kalau engkau misalnya seorang penjudi, saudara anak Tuhan tapi kerjaanmu berjudi, mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, selama ini aku berjudi. Kalau selama ini mungkin engkau beribadah kepada Tuhan tapi engkau juga menjadi penyembah berhala, mulai akui kepada Tuhan dan singkirkan segala berhala, bakar segala berhala yang masih ada selama ini, dan mengakui di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku berdosa, aku telah menduakan engkau. Kalau ada mungkin saudara saat ini hidup dalam perjinahan, saudara anak Tuhan, bahkan mungkin saudara pelayan tapi saudara hidup dalam perjinahan, segera bertobat. Akui di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan ampuni aku yang selama ini hidup dalam perjinahan, ampuni aku yang menipu banyak orang, menipu keluargaku, menipu istriku, suamiku, anak-anakku dan sebagainya. Buat pengakuan itu di hadapan Tuhan saudara, dan bertobatlah sekarang. Apapun pelanggaran yang saudara lakukan selama ini, segeralah bertobat saudara. Mungkin selama ini saudara hidup dalam korupsi. Saudara, bukan rahasia umum lagi sekarang, begitu banyaknya orang yang hidup dalam korupsi. Yang menyedihkan adalah orang-orang yang hidup di gereja, pelayan-pelayan, orang berpengaruh di gereja, yang punya jabatan, juga hidup korupsi saudara. Beberapa waktu ini saya dikagetkan dengan satu orang yang sangat berpengaruh di gereja, di salah satu gereja, organisasi gereja yang sangat besar. Dia menyumbang miliaran-miliaran ke gereja saudara. Tetapi ternyata beberapa waktu yang lalu saya dengar dia ditangkap oleh KPK. Bayangkan betapa kotornya hari ini, betapa mengerikannya hari ini, di mana uang-uang korupsi dimasukkan ke rumah ibadah, uang-uang korupsi disumbangkan ke rumah-rumah ibadah. Bayangkan saudara, kalau hari ini engkau hidup dalam korupsi, dengar, engkau sedang menuju kepada kehancuran. Hanya menunggu waktu, hidupmu akan hancur. Itu sebabnya saat ini bertobatlah sebelum menderita, sebelum melarat saudara. Ataupun mungkin saat ini saudara sudah mulai melarat. Jangan salahkan siapapun, jangan salahkan situasi dan keadaan. Bertobatlah, katakan, Tuhan ampuni aku. Apapun dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini saudara, bertobatlah. Itu semua akan mengakibatkan penderitaan. Menyesallah dan bertobatlah. Kalau saudara mau pulih, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan saat ini waktunya, bertobatlah. Itu yang pertama yang dilakukan oleh orang Israel saudara, sehingga mujizat besar terjadi, perubahan total terjadi, karena mereka sadar, menyesal dan bertobat. Lalu kemudian yang kedua saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Saudara, ketika mereka berkumpul pada waktu itu, dan kemudian mereka mulai berdoa di sana, kemudian mereka mulai berpuasa di sana, didengar oleh orang Filistin, maka berkumpullah orang Filistin, dan mereka mulai datang untuk memerangi, untuk menindas, untuk menghancurkan orang Israel. Dan ketika didengar oleh orang Israel bahwa orang-orang Filistin mulai berkumpul dan mulai datang untuk memerangi mereka, waktu itu apa yang mereka lakukan saudara? Mereka sangat ketakutan memang, tapi dalam ketakutan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka bilang kepada Samuel, jangan berhenti berdoa. Mereka sedang berkumpul untuk berdoa saudara. Mereka sedang berkumpul dan sedang berpuasa di sana. Dan pada waktu ada ketakutan, ada satu berita yang menakutkan, di mana orang Filistin hendak
datang menghancurkan mereka. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka makin kuat berdoa dan memohon kepada Samuel supaya terus berdoa, terus berdoa. Artinya apa, saudara? Hari ini apapun masalahmu, bahkan mungkin masalah bertubi-tubi sedang datang, sehingga hidupmu melarat, hidupmu menderita, hidupmu susah. Apa yang harus engkau lakukan? Yang paling bijaksana engkau lakukan, yang akan berdampak besar, yang bisa engkau lakukan hari ini adalah berdoa. Dan teruslah berdoa. Berdoalah, saudara. Ada ketakutan yang menimpa engkau saat ini, berdoalah. Ada masalah yang satu belum selesai, masalah yang datang lagi sudah datang, berdoalah. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, berdoalah. Karena dengan berdoalah orang Israel mengalahkan orang Filistin. Karena dengan berdoalah pada akhirnya Tuhan sendiri yang turun, Tuhan sendiri yang berperang, Tuhan sendiri yang melakukan bagiannya, sehingga pada waktu itu orang Israel sebenarnya tinggal diam saja. Tuhan yang menghancurkan dan memporak-porandakan orang-orang Filistin, sehingga mereka saling membinasakan satu dengan yang lain, sehingga orang Israel mengalami kemenangan besar. Mereka mengalahkan orang Filistin, mereka merebut daerah yang selama ini sudah direbut oleh orang Filistin, dan bahkan daerah-daerah di sekitar pun sanggup mereka rebut, sehingga ada bonus bagi mereka. Dengar, saudara, dengar. Hari ini kalau engkau sedang mengalami penderitaan, yang harus engkau lakukan adalah berdoalah. Semakin berat bebanmu, yang harus engkau lakukan adalah berdoalah. Teruslah berdoa. Sampai hari ini doamu belum dijawab, saudara. Yang harus engkau lakukan, berdoalah. Dan teruslah berdoa. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin ada situasi yang sangat sulit saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Saudara sangat bingung mungkin saat ini. Saya mau mengajak saudara untuk terus berdoa. Tujuan dibuatnya channel Renungan Malam ini, saudara, untuk mengajak saudara untuk konsisten setiap hari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk konsisten setiap hari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Bahkan saya buat juga renungan pagi, saudara bisa cari, supaya setiap pagi sebelum saudara memulai pekerjaan saudara, sebelum saudara beraktivitas, saudara terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan, dan kemudian kita juga akan berdoa bersama. Baik dalam renungan malam dan renungan pagi, selalu saya buat doa bersama. Saya berdoa syafaat, saya mendukung saudara dalam doa dalam segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, jadikan renungan malam dan renungan pagi menjadi channel renungan saudara setiap hari. Kalau saudara belum subscribe, supaya saudara bisa berlangganan setiap malam, setiap pagi ada peringatan bahwa video renungan baru sudah diposting. Silakan di subscribe, saudara. Dengan demikian setiap hari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian setiap hari kita akan bersama-sama saling menopang di dalam doa, supaya kita melihat campur tangan Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan ketika kita konsisten terus berdoa, semakin sungguh berdoa, sekalipun ada masalah tantangan yang semakin berat mungkin yang kita hadapi. Kemudian yang terakhir, saudara, yang dilakukan oleh orang Israel dan Samuel sehingga mujizat dan perubahan besar terjadi, di ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia, dan mujizat pun terjadi. Ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka bangun mezbah, dan kemudian mereka mulai persembahkan korban di sana. Ada persembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Persembahan mezbah dan persembahan yang mereka naikkan itu pada waktu itu konteksnya, saudara, sebagai pengakuan bahwa Tuhanlah keselamatan mereka, sebagai pengakuan bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan mereka. Hari ini pun, saudara, biarlah kita menaikkan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi bukan lagi seperti di perjanjian lama, mempersembahkan korban bakaran dan sebagainya. Hari ini dalam konteks kita juga sadar, kita juga tahu bahwa Tuhanlah keselamatan kita. Tuhanlah yang menyelamatkan, Tuhanlah yang memulihkan.
Ada masalah tantangan yang berat kita hadapi, Tuhanlah pembebas. Ada penyakit yang kita hadapi, Tuhanlah kesembuhan. Ada kesusahan yang kita alami, mungkin saat ini masalah ekonomi, Tuhanlah yang memberkati. Apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhanlah, kita percaya bahwa Tuhanlah yang membebaskan, Tuhanlah yang melakukan mujizat di dalam hidup kita. Dan yang menjadi bagian kita saat ini, saudara, mari kita persembahkan korban bagi Tuhan. Apa korban yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Hidup kita, itu yang paling berharga. Hati kita, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan kemudian ada persembahan syukur, saudara, persembahkan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan, saudara, persembahkan kepada Tuhan. Korban persembahan karena saudara mengalami campur tangan Tuhan. Saudara mau terlibat untuk pekerjaan Tuhan, berkorbanlah untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak bentuk persembahan yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah itu, saudara. Sama seperti Samuel dan orang Israel, mereka memberi persembahan kepada Tuhan saat situasi sulit. Mereka korbankan persembahan kepada Tuhan saat situasi menakutkan. Pada waktu itu orang Israel sedang berjalan menuju kepada mereka, hendak menghancurkan mereka, hendak memerangi mereka. Tapi di tengah keadaan yang sulit itu, mereka ambil persembahan dan mereka persembahkan kepada Tuhan. Hari ini pun ada apapun keadaan saudara, biarlah kita melakukan bagian kita. Mari kita korbankan persembahan, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Karena sekalipun dalam kesulitan apapun yang kita alami hari ini, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, terus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur saat ini. Kita sudah belajar dari firman Tuhan. Bagaimana orang Israel yang begitu menderita, selama 20 tahun mereka menderita. Mereka begitu tersiksa oleh karena penjajahan Filistin. Kenapa mereka begitu menderita, saudara? Itu karena kesalahan mereka sendiri. Karena mereka menduakan Tuhan. Karena mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Tapi singkat cerita, saudara, pada akhirnya mujizat pun terjadi. Orang Filistin akhirnya dikalahkan oleh mereka. Dan kemudian mereka merebut kembali daerah-daerah yang sudah direbut oleh orang Filistin. Bahkan ada bonus, daerah-daerah sekitar pun pada waktu itu mereka rebut. Sehingga mereka berkata, "Hei Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita." Dan kenapa itu bisa terjadi, saudara? Mujizat terjadi, Ebenezer terjadi dalam hidup mereka. Perubahan total terjadi. Orang Filistin yang sudah 20 tahun menjajah, tapi dengan seketika mereka bisa kalahkan. Dan mereka bisa ubah kembali situasi menjadi lebih baik. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena yang pertama, mereka sadar bahwa mereka berdosa. Mereka menyesal bahwa mereka berdosa. Dan kemudian mereka bertobat. Sampai mereka berpuasa waktu itu. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Mereka berkumpul dan bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, karena mereka waktu itu berdoa. Dan sekalipun situasi sulit dan makin sulit, mereka terus berdoa. Bahkan mereka minta kepada Samuel, jangan berhenti berdoa. Dan yang ketiga, saudara, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Hari ini, kalau saudara rindu mengalami perkara besar, saudara rindu situasi dan hidup saudara diubah oleh Tuhan, maka apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sadari hidup saudara. Kalau ada dosa yang mengikat saudara, kalau ada tindakan saudara yang saudara tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau saudara sedang terikat oleh dosa, kalau saudara saat ini melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, sadarilah, menyesallah, dan bertobatlah. Dan yang kedua, kalau saudara rindu mengalami mujizat, mengalami perubahan hidup, mengalami situasi yang berubah, ekonomi saudara diubah, keluarga saudara diubah, usaha saudara diubah, dan ada perkara besar yang Tuhan kerjakan di sana, maka yang kedua yang harus saudara lakukan adalah berdoa. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Dan yang ketiga yang harus saudara lakukan adalah persembahkan korban bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kalau saudara mau mengalami mujizat, mengalami perubahan total, mengalami Ebenezer dalam hidup saudara, ini waktunya. Bertobatlah, berdoalah, dan kemudian yang ketiga, berkorbanlah.
Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Saya rindu saat ini saudara mengklaim janji firman Tuhan dan berkomitmen melakukan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara mengalami perkara besar dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa di sorga saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang dahsyat, di mana saat ini kami sudah belajar, ya Tuhan, di mana orang Israel mengalami perubahan total, mujizat besar. Mereka yang tadinya dijajah 20 tahun menderita, akhirnya berbalik total. Mereka perangi orang Filistin dan orang Filistin kalah dan lari. Itu karena mereka mulai menyesal atas dosa-dosa mereka. Itu karena mereka terus berdoa. Itu karena mereka mulai berkorban kepada Tuhan. Saat ini hamba berdoa, anak-anak-Mu ini merindukan mujizat-Mu Tuhan. Itu sebabnya ajar mereka bertobat, ajar mereka berdoa, dan ajar mereka berkorban kepada Tuhan. Berkati hidup mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa bersama, hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Namun sebelumnya, ajar anak-anak-Mu untuk berkomitmen menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan kami terima firman-Mu, kami lakukan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu,
menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit.
Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat,
Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus,
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan,
Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.